Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Riyadi. Saya salah satu guru di SMK As-Salafiyah Plumbon Cirebon. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai laporan dana kas kecil metode dana tetap atau Impress Fund Methods. Metode dana tetap atau Impress Fund Method sendiri di sini yaitu adalah metode di mana menghendaki besaran saldo kas kecil yang selalu tetap, sehingga saat terjadi penggunaan kas kecil yang menyebabkan pengurangan saldo kas kecil, maka kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali atas dana kas kecil sejumlah dana yang sudah dikeluarkan dari saldo dana kas kecil tersebut. Dalam arti kata, di sini yaitu adalah metode dana tetap ini pada saat awal pembukuan jumlah dananya akan selalu sama, dan pada saat pengisian kembali dana kas kecilnya dilihat berdasarkan dari jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan pada bulan tersebut. Kemudian apa sajakah ciri-ciri dari metode Impress Fund Method? Yang pertama adalah jumlah dana pada rekening kas kecil akan selalu tetap. Kemudian jumlah pengisian kembali kas kecil selalu sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi pengeluaran dana kas kecil, pemegang kas kecil tidak melakukan pencatatan atas transaksinya. Ingat, di sini tidak melakukan pencatatan saat transaksi. Kemudian apa saja kelebihan metode Impress? Yang pertama, metode Impress yaitu adalah mudah untuk mengetahui berapa jumlah pengeluaran uang untuk per akun atau pos-pos pengeluaran pada setiap pembukuan. Kemudian yang kedua, memudahkan bendahara ketika hendak memperkirakan jumlah dan pada setiap unit usaha untuk setiap periode dikarenakan jumlah dana pada periode awal akan selalu sama. Dan yang ketiga yaitu adalah menghemat waktu dalam pembukuan. Kemudian apa saja kelemahan dengan menggunakan metode Impress atau kekurangannya? Yang pertama adalah saldo kas kecil cenderung susah diketahui karena saldo baru hanya bisa dilihat ketika sudah proses pengisian. Kemudian yang kedua, tidak dapat menambah atau mengisi uang kas setiap waktu. Nah, dalam metode Impress, ini ada 3 pencatatan atau penjurnalan. Yang pertama yaitu adalah pembentukan kas kecil. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengeluaran kas kecil. Dan yang ketiga adalah pengisian kembali kas kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan kas kecil. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2022 dilakukan pembentukan kas kecil dengan dana awal sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan atau jurnal transaksinya di sini yaitu adalah tanggal 1 bulan 1 2022, keterangan kas kecil didebet sebesar 3 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, inilah jurnal transaksi untuk pembentukan kas kecil. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu adalah pengeluaran kas kecil. Di sini ada contoh. Tanggal 3 Januari membeli ATK sebesar Rp400.000. Tanggal 15 Januari membayar tagihan listrik sebesar Rp500.000. Dan tanggal 20 Januari membeli konsumsi rapat sebesar Rp400.000. Untuk pengeluaran kas kecil ini, pencatatan atau penjurnalannya tidak dilakukan dan hanya mengumpulkan bukti kas keluarnya. Ingat, pada metode Impress tidak perlu melakukan pencatatan atau penjurnalan untuk transaksi pengeluaran kas kecil dan hanya perlu mengumpulkan bukti kas keluarnya saja. Kemudian
Yang ketiga yaitu adalah pengisian kembali kas kecil. Di sini contoh, tanggal 3 Januari membeli ATK sebesar Rp400.000. Tanggal 15 Januari membayar tagihan listrik sebesar Rp500.000. Tanggal 20 Januari membeli konsumsi rapat sebesar Rp400.000. Dan tanggal 31 Januari dana kas kecil diisi kembali. Nah, untuk pencatatan atau penjurnalannya untuk pengisian kembali kas kecil yaitu adalah tanggal 31 bulan 1 2022 beban ATK didebet sebesar Rp400.000. Kemudian beban listrik sebesar Rp500.000 dan beban konsumsi sebesar Rp400.000 didebet dan kasnya adalah sebesar Rp1.300.000 di kredit. Artinya transaksi-transaksi pengeluaran yang dicatat pada pengisian kembali kas kecil ini berdasarkan dari transaksi-transaksi pengeluaran kas kecil. Dan untuk kasnya sendiri yaitu diajukan sebesar dari jumlah pengeluaran transaksi kas kecil. Di sini adalah sebesar Rp1.300.000. Kemudian bagaimanakah laporan metode dana tetap atau Impress Fund Methods? Di sini kita lihat dalam pencatatan laporan metode dana tetap atau Impress Fund Methods, ini ada beberapa transaksi yang dilakukan pada bulan September 2023. Misalnya, tanggal 1 September 2023, saldo sebesar Rp500.000. Tanggal 1 September terjadi pengisian kas kecil sebesar Rp4.500.000. Dan tanggal 3 September konsumsi rapat internal sebesar Rp250.000. Dan tanggal 5 September 2003 membayar biaya fotokopi laporan sebesar Rp75.000. Dan tanggal 7 September 2023 membayar biaya transport tukar sebesar Rp100.000. Dan tanggal 11 September 2023 membeli ATK berupa 3 rim kertas sebesar Rp150.000. Nah, inilah contoh-contoh transaksi yang dilakukan selama bulan September. Lantas bagaimanakah pencatatan dalam menggunakan laporan metode Impress? Berikut ini adalah contoh laporan metode Impress Fund System. Tanggal 1, saldo sebesar Rp500.000 disimpan di kolom penerimaan sebesar Rp500.000. Kemudian tanggal 1, transaksi yang terjadi tadi yaitu adalah pengisian kas kecil sebesar Rp450.000 dimasukkan ke dalam pos penerimaan sebesar Rp450.000. Kemudian transaksi di tanggal 3 membayar konsumsi rapat sebesar Rp250.000 masukkan ke dalam pos pengeluaran sebesar Rp250.000 dan pos akun konsumsi sebesar Rp250.000. Kemudian tanggal 5 membayar biaya fotokopi masukkan ke dalam pos pengeluaran sebesar Rp75.000 dan masukkan ke dalam pos fotokopi sebesar Rp75.000. Kemudian tanggal 7 membayar biaya gokar sebesar Rp100.000 masukkan ke dalam pos pengeluaran dan masukkan ke dalam pos akun transportasi sebesar Rp100.000. Sampai dengan tanggal 28 September biaya transportasi gokar sebesar Rp125.000 masukkan ke dalam pengeluaran dan masukkan ke dalam pos akun transportasi sebesar Rp125.000 sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp5 juta dan jumlah pengeluaran sebesar Rp3.480.000. Saldo untuk bulan September sebesar Rp1.520.000. Untuk pos akun konsumsi sendiri yaitu adalah sebesar Rp950.000 dan pos akun ATK sebesar Rp330.000 dan pos akun lain-lain sebesar Rp1.700.000. Saldo untuk bulan September adalah Rp1.520.000 sehingga pada saat bulan Oktober awal 2023 saldonya adalah sebesar Rp1.520.000 dan pengisian kas kecil sebesar Rp3.480.000. Pengisian kas kecil ini dilihat dari jumlah pengeluaran yang dilakukan pada bulan September 2023 sehingga jumlah dana kas kecil pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp5 juta sama dengan jumlah dana kas kecil pada bulan September 2023. Nah, inilah contoh laporan dana kas kecil metode
dana tetap atau Impress Fund Method. Baik, itu saja pembahasan kali ini mengenai laporan metode dana tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.